Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi anak-anakku tercinta. Selamat datang di SMKPP Negeri Sumedang, sebuah sekolah pertanian negeri yang berada di kawasan pegunungan yang sejuk, kawasan pendidikan yang sejuk, yang asri, nyaman ya. Dan insya Allah yang telah memantapkan hati untuk bersekolah di SMKPP ini tidak akan menyesal. Karena apa? Karena insya Allah kalian di sini akan dididik dan dibina menjadi seorang calon petani milenial dan entrepreneurship yang sukses. Amin ya rabbal alamin ya. Anak-anakku, Ibu ingatkan kembali jangan lupa tetap jalani hidup sehat, selalu patuhi protokol kesehatan dan selalu memakai masker ya. Tak lupa juga Ibu ucapkan terima kasih kepada Master of Ceremony atau MC yang telah mengizinkan Ibu untuk memberikan materi mengenai kepramukaan. Anak-anakku, kita senantiasa ucapkan syukur ya, puji alhamdulillah kehadirat ilahi Robi, karena atas berkat dan rahmatnya lah kita masih bisa menjalankan aktivitas MPLS hari ketiga ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga sholawat serta salam senantiasa dicurahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Semoga diberikan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anakku, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu izinkan Ibu untuk memperkenalkan diri. Nama Ibu Yunita Dewi Florenda. Ibu merupakan guru bahasa Inggris dan juga pembina putri di sekolah ini. Ada juga pembina pramuka putra yaitu Kak Adis, yang mungkin Kak Adis kalian sudah bertemu dengannya ya. Oke, anak-anakku sekalian, untuk mengefektifkan waktu kita mulai saja ya kepada materi kepramukaan. Oke, apa itu pramuka dan kepramukaan? Kata pramuka merupakan singkatan dari Raja Muda Karana yang memiliki arti orang muda yang suka berkarya. Pramuka ya merupakan sebutan bagi anggota gerakan pramuka yang meliputi pramuka siaga yang berusia antara 7 sampai 10 tahun. Pramuka penggalang yang berusia 11 sampai 15 tahun. Pramuka penegak ya yang usianya 16 sampai 20 tahun, dan pramuka pandega yang berusia 21 sampai 25 tahun. Jadi kalau kalian sekarang kisaran rata-rata berumur antara 16 ya, 15, 16, 1 sampai 17. Nah, berarti kalian merupakan pramuka penegak. Nah, tadi itu pramuka. Kedua, apa yang dimaksud kepramukaan? Ya. Kepramukaan adalah proses pendidikan di luar sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang sasaran akhirnya pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti luhur. Jadi kegiatan kepramukaan itu kenapa kebanyakan di lapangan ya, di lapangan terbuka atau juga di ketika kemah juga itu kan di pegunungan ya, karena itu adalah proses pendidikan di luar sekolah gitu. Nanti di pramuka itu kalian akan dibentuk menjadi seseorang yang kuat, mandiri ya, memiliki akhlak dan budi pekerti yang luhur ya. Kemudian kita mengingat kembali ke belakang sejarah gerakan pramuka. Ibu secara singkatnya saja ya. Sejarah kepramukaan ya, sejarah gerakan pramuka atau kepanduan di Indonesia itu telah dimulai sejak tahun 1923
yang ditandai dengan didirikannya ya National Vadvinderij Organisatie atau NPO di Bandung. Sedangkan di tahun yang sama ya di Jakarta didirikan Young Indonesian Vadvinderij Organisatie atau JIPO. Ya, itu asal mulanya Kepanduan. Kalau dulu kan Kepanduan Pramuka itu ya. Kemudian untuk sejarah nanti kalian bisa bertanya mengenai sejarah kepramukaan. Kita kan sekarang berbatas waktu. Nanti sejarah kepramukaan akan dikupas ya secara mendalam di kegiatan kepramukaan nanti. Kemudian tujuan gerakan pramuka. Apa tujuan gerakan pramuka? Kenapa pramuka itu diwajibkan? Karena ini tujuannya juga sangat mulia untuk gerakan pramuka ya. Gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka. Setiap pramuka itu setiap orang yang mengikuti kegiatan pramuka, satu, memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik ya, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani dan rohani. Lihat, memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, betapa mulianya ya tujuan dari gerakan pramuka itu. Kemudian yang kedua, tujuan gerakan pramuka yang kedua, membentuk setiap pramuka itu menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, yang dapat membangun dirinya secara mandiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara, memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan alam lingkungan. Ya, jadi gerakan pramuka itu membentuk setiap pramuka bukan hanya dirinya sendiri, tapi bagaimana juga membentuk pramuka itu menjadi warga masyarakat yang baik, yang berguna ya, yang bisa membangun bangsa dan negaranya ke arah yang lebih baik. Itu kan. Kemudian apa prinsip-prinsip dasar gerakan pramuka? Gerakan pramuka berlandaskan prinsip dasar sebagai berikut. 1. Iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, peduli terhadap bangsa dan tanah air. Ya, jadi kita harus peduli terhadap bangsa kita ini seperti apa. Contoh, hari ini bangsa kita mengalami, bukan hanya bangsa kita tapi juga di seluruh dunia kita mengalami pandemi ya, mengalami wabah COVID-19 yang sangat luar biasa ini. Nah, bagaimana kalian itu harus peduli terhadap wabah ini? Artinya apa? Artinya pedulinya dengan seperti apa, Bu? Ya, contoh kalian selalu menggunakan prokes ya, selalu memakai masker ya, selalu menjaga kesehatan dan juga menjaga jarak. Kemudian peduli terhadap bangsa tanah air, peduli terhadap sesama hidup dan alam seisinya. Jadi di pramuka itu lihat prinsip dasarnya bukan hanya kita peduli terhadap diri sendiri, tapi kita juga harus peduli terhadap orang lain juga ya. Harus bagaimana cara bersikap terhadap orang lain ya. Juga bagaimana kita bersikap kepada alam semesta ya. Alam semesta itu harus seperti apa? Kita harus lestarikan, kita harus jaga ya. Kemudian tadi peduli terhadap dirinya pribadi. Kemudian taat kepada kode kehormatan pramuka. Kode kehormatan itu apa? Ibu ingatkan kembali. Kode kehormatan kepramukaannya yang harus diperhatikan yaitu Trisatya dan Dasa Dharma Pramuka. Keduanya itu harus dihafalkan, harus hafal dan harus diamalkan oleh tiap anggotanya. Isi Trisatya dan Dasa Dharma Pramuka itu sudah diatur ya dalam ADART Pramuka. Keduanya merupakan
memiliki peranan yang berbeda dalam gerakan kepramukaan, ya. Dharma merupakan tuntunan, sedangkan satya merupakan janji. Jadi bagaimana isi Trisatya dan Dasa Dharma? Trisatya. Secara bahasa, Trisatya berasal dari dua kata, yaitu tri dan satya. Tri artinya tiga, satya artinya janji. Jadi bisa diartikan bahwa Trisatya adalah tiga janji yang mendasari gerakan pramuka. Adapun isinya sebagai berikut. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh. 1. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. 2. Menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. 3. Menepati Dasa Dharma. Ya. Nah, ini Trisatya. Kemudian ada Dasa Dharma. Ini Trisatyanya Ibu lihat untuk penggalang ya, Trisatya penggalang. Tapi sama, intinya sama. Yang pertama, menjalankan kewajiban terhadap Tuhan, NKRI, dan mengamalkan Pancasila. Yang kedua, menolong sesama hidup ya. Yang ketiga, menepati Dasa Dharma. Kalau Dasa Dharmanya itu apa, Bu? Dasa Dharma. Secara bahasa, Dasa Dharma juga memiliki dua kata ya, yaitu dasa artinya 10 dan dharma yang berarti tuntunan. Ya. Jadi artinya Dasa Dharma itu adalah 10 tuntunan tingkah laku pramuka Indonesia ya. Jadi kalau seandainya pramuka Indonesia nanti ya bisa mengamalkan 10 Dasa Dharma ini dan bisa menepati 3 janjinya dia sebagai pramuka, insya Allah negara kita akan lebih baik lagi, dirinya juga akan lebih baik lagi ya, masyarakat juga akan lebih baik lagi. Oke, yang pertama, Dasa Dharma Pramuka ya. Isinya sebagai berikut. 1. Pramuka itu 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Ya. Jadi harus saling mengasihi, saling toleransi ya. Kemudian yang ketiga, patriot yang sopan dan kesatria. Artinya juga kalian harus sopan. Sopan bagaimana? Kalau dalam bahasa Sunda itu ada undah usuk basa, bagaimana kalian cara berkomunikasi kepada sesama kalian seperti apa, kemudian kepada yang lebih dewasa seperti apa, kepada yang lebih adik-adik kalian juga seperti apa ya. Jadi jangan disamaratakan antara kalian berbicara kepada teman, kemudian kalian berbicara kepada bapak dan ibu guru, itu tidak sama ya. Harus ada sopan santunnya itu seperti apa. Nah, itu harus kalian perhatikan dan harus kalian amalkan. Tadi patriot yang sopan dan kesatria. Satria itu seperti apa? Jadi kalian itu harus berani, dalam artian berani berkata jujur, berani ketika kalian melakukan kesalahan, berani mengakui kesalahan dan meminta maaf dan tidak mengulangi kesalahan itu. Nah, itu ya. Jadi jangan, bukan berarti kalian harus berani kepada hal-hal yang negatif, itu tidak dibenarkan. Kemudian yang keempat, patuh dan suka bermusyawarah ya. Dalam artian di sini kalau dalam lingkup sekolah berarti kalian harus patuh dalam mengerjakan tugas dari Bapak Ibu guru ya. Patuh kepada tata tertib sekolah yang nanti akan kalian jalani ini ya. Dan suka bermusyawarah. Segala sesuatu nanti juga kalian akan istilahnya nanti kalian
akan bertemu dalam suatu pemilihan ya, contoh musyawarah untuk pemilihan OSIS. Nah itu kalian harus ikut serta ya. Kemudian rela menolong dan tabah, kalian itu harus ikhlas dalam menolong seseorang. Jadi harus peduli kepada orang lain ketika orang lain meminta bantuan atau ketika orang yang butuh pertolongan, kalian harus menolong mereka ya ketika orang lain dalam kesusahan tanpa dipinta ya. Kemudian harus tabah. Tabah bagaimana Bu? Tabah artinya kalian harus bisa bersabar ya, qanaah gitu dalam menjalankan hidup ya. Kemudian yang keenam, rajin, terampil, dan gembira. Nah, seorang pramuka itu harus rajin, harus terampil dalam artian mereka itu harus kreatif ya. Segala kan ada istilah tak ada rotan akar pun jadi gitu ya. Nah, jadi seorang pramuka itu harus kreatif, inovatif gitu ya. Kemudian harus ceria, jangan murung gitu. Kemudian yang ketujuh ada hemat, cermat, dan bersahaja. Harus hemat ya. Kemudian kedelapan, disiplin, berani, dan setia. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Nah ini ya, harus bertanggung jawab dan dapat dipercaya ketika nanti kalian kan sudah dipercaya nih sama orang tua kalian untuk sekolah. Karena kita tahulah ada di luar sana yang mereka tidak diberikan kesempatan untuk sekolah. Nah, kalian yang memiliki kesempatan untuk melanjutkan sekolah harus bertanggung jawab dan dapat dipercaya oleh ibu bapak kalian yang mungkin bersusah payah mencari nafkah ya untuk membiayai sekolah kalian ya. Kalian berarti harus sungguh-sungguh dalam belajarnya, sungguh-sungguh dalam mencari ilmu di sini ya, sungguh-sungguh dalam mewujudkan cita-cita kalian. Yang terakhir yang ke-10, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Jadi seorang pramuka itu harus positive thinking ya, jangan ada negative thinking. Kemudian perkataan dan perbuatan, artinya apa? Ini anak-anakku, ketika kalian mau melakukan sesuatu, kepada orang lain, lihat dulu diri kalian ya. Kalau misalkan saya berkata itu menyinggung tidak kepada orang lain. Kalau misalkan jadi harus dipikir dulu segala sesuatu yang akan kalian ucapkan, yang akan kalian lakukan itu harus melihat situasi, harus melihat kondisi seperti apa ya. Jadi jangan seenaknya kepada orang lain, hargai orang lain ya. Oke. Tadi taat kepada kode kehormatan pramuka ya. Lihat anak-anakku, jadi intinya jika seandainya seorang pramuka itu bisa menjalankan tadi Trisatya, 3 janjinya, dan juga menjalankan 10 tuntunan dari Dasa Dharma tersebut, insya Allah kalian akan menjadi pribadi pramuka yang lebih baik ke depannya ya. Bukan hanya sekarang, mungkin dalam masa yang akan datang pun kalian akan menjadi lebih baik, lebih sukses insya Allah. Kemudian ya, metode kepramukaan merupakan cara belajar interaktif progresif melalui ini kegiatan-kegiatan kepramukaan yang akan dilakukan itu metode pembelajarannya seperti apa ya. Yang pertama, pengamalan kode kehormatan pramuka. Tadi sudah ya, yang 10 Dasa Dharma dan 3 Trisatya itu harus diamalkan. Jadi bukan hanya dihafal tapi juga harus diamalkan. Minimal yang pertama tadi apa yang pertama? Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Intinya kalian ketika takwa itu seperti apa ya? Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya ya. Ketika waktunya sholat, kalian cepat-cepat sholat. Seperti itu contohnya. Belajar sambil melakukan ya. Artinya belajar sambil melakukan, kemudian ada kegiatan berkelompok, bekerja sama, berkompetisi ya. Itu dalam gerakan pramuka itu, kegiatan kepramukaan itu kegiatan yang menarik dan menantang ya. Kegiatan di alam terbuka,
Kemudian kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan. Nah, ini kehadiran orang dewasa di sini dalam artian pembina ya, pembina dan juga membigus. Penghargaan berupa tanda kecakapan. Nah, penghargaan berupa tanda kecakapan ini bisa kalian tempuh ketika nanti kalian sudah mengisi buku SKU. Buku SKU itu sudah ada di koperasi siswa, kalian bisa membelinya. Nah, barang siapa yang ingin mengisi buku SKU bisa langsung ke ibu ya, ke ibu pembina atau juga ke Kak Adis, atau mungkin di sana nanti kalian, Bu, saya ingin mengisi tanda kecakapan, misalkan tanda kecakapan kalau anak KPHP nih, tanda kecakapan masak itu bisa. Atau kalau misalkan krida itu kan, kalau Saka Taruna Bumi itu ada beberapa krida, misalkan ada krida padi, krida perkebunan ya, krida perikanannya, krida pertaniannya, itu bisa. Kemudian yang terakhir, satuan terpisah antara putra dan putri. Nah, intinya kalau dalam kegiatan kepramukaan ketika kalian masih SD, siaga, pembina satu orang itu membina putra dan putri, itu satuannya satuan bukan terpisah. Jadi boleh ya digabung antara putra dan putri. Namun untuk pembina pramuka penegak ini ada 2 orang pembina putra untuk membina pramuka putra dan pembina putri untuk membina pramuka putri ya, seperti itu. Nah, mungkin anak-anakku demikianlah beberapa materi yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Nanti ketika kita bisa belajar tatap muka lagi ya, kemudian kita bisa mengadakan kegiatan kepramukaan lagi, insya Allah kegiatan kepramukaan akan selalu dilaksanakan pada hari Jumat. Kegiatan kepramukaan merupakan ekskul wajib ya, ekskul ekstrakurikuler wajib pada kurikulum 2013 ini. Jadi semua kelas 10 dan kelas 11 itu wajib mengikuti kegiatan kepramukaan ya. Dan nanti mungkin untuk kalau misalkan kegiatan kepramukaannya kita masih berupa daring, nanti juga kemungkinan 1 bulan sekali ataupun 2 minggu sekali anak-anak dari Dewan Ambalan, Pradana Putra dan Pradana Putri akan mengisi waktu untuk kegiatan ekskul ini ya, ekskulnya secara daring ya. Mungkin hanya demikian materi kepramukaannya yang Ibu sampaikan. Tetap semangat ya, semoga bermanfaat juga ya. Dan kalau misalkan ada anak yang dari SMP-nya memang tertarik untuk kepramukaan, oh ya satu lagi nih, untuk kegiatan kepramukaan di SMK Pertanian yang dulunya itu SPMA ya, kita ada satu perkemahan yang namanya untuk Saka Taruna Bumi, itu perkemahan untuk Saka Taruna Bumi SMK Pertanian yang ada di seluruh Indonesia ya. Kalau dulu Ibu di Padang, tapi untuk kedepannya mudah-mudahan masih ada lagi. Oke. Oh ya anak-anakku, untuk kegiatan kepramukaan SMKPP ini, kegiatan kepramukaan menurut Ibu sangat menarik, apalagi kita bisa memanfaatkan alam terbuka karena SMKPP ini berada di lingkungan pendidikan pegunungan yang begitu asri. Jadi kegiatannya tidak hanya di kelas tapi juga di luar kelas yang nanti akan lebih menarik, lebih asyik ya. Dan juga kita bisa juga mendaki Gunung Tampomas juga kan dekat ya. Kemudian kita juga bisa berkemah di perkemahan bumi perkemahan yang memang dekat dari Cimalaka ya. Ya, nanti di akhir anak-anakku akan disajikan sebuah demo dari kepramukaan ya,
demo dari kegiatan pramuka yang akan diberikan oleh kakak-kakak kalian dari Dewan Ambalan Putra dan Dewan Ambalan Putri. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu mohon maaf apabila ada kata-kata yang menghadirkan luka. Terima kasih sekali lagi Ibu ucapkan, selalu jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa selalu memakai masker, tetap semangat belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.